Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rana Rahmawati, and today I would like to talk about communication and properties of human language displacement. Communication, there are two types of communication. The first one is transactional, and the second one is interactional. Transactional is mutual relationship between speaker and hearer to exchange information. Jadi komunikasi adalah hubungan timbal balik antara speaker dan hearer untuk penyampaian informasi. Itu transaksional. And the second one is interactional. Interactional is hubungan untuk interaksi sosial, social interaction. Yang kedua adalah properties of human language displacement. Displacement, these properties can make human talk about past and future. Jadi dengan displacement ini manusia bisa berbicara tentang masa lalu atau kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Talk about past and future, like I want to be something, to be someone, or I will go to beach tomorrow. Itu membicarakan future. Terus yesterday it was really a good day. Itu membicarakan past. In other creator there are no tidak ditemukan properties ini pada kreator lain, pada makhluk lain. Karena pada makhluk lain, terutama animal, itu biasanya kalau kucing meow ya bisa jadi dia lapar sekarang. Dia nggak bisa membicarakan yang kemarin atau besok. That's the difference between human and animal in displacement. Jadi tadi di komunikasi ada transaksional dan interaksional. Hubungan timbal balik antara speaker dan hearer itu transaksional, dan interaksional itu relation for social interaction. Komunikasi sebagai interaksi sosial. Dan di displacement itu human can talk about past and future and talk about somewhere they never went. Contohnya Amerika itu seperti ini, New York itu seperti ini, padahal nggak pernah ke sana, but human can talk about that. Seperti itu. Okay, thank you, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Susanti Nima. You can call me Santi. Well, so here I will explain about arbitrariness, productivity, and then cultural transmission. Nah, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan arbitrariness itu bagaimana. Jadi, pada umumnya arbitrariness itu tidak ada hubungannya antara bentuk linguistik dan artinya. Tetapi, hubungan cukup sewenang-wenang. Kita tidak bisa hanya melihat dari kata bahasa Arab, yaitu qalbi. Nah, qalbi itu contohnya menentukan yang memiliki arti yang wajar dan jelas lebih dari yang kita bisa. Nah, oleh karena itu, bentuk linguistik ini tidak memiliki hubungan alami atau ikonik. Hubungan antara tanda dan objek linguistik di sini digambarkan sebagai kesewenang-wenangan. Tentu saja Anda dapat memainkan permainan dengan kata-kata untuk membuatnya tampak lebih sesuai dengan gagasan aktivitas yang mereka tunjukkan. Contohnya nih ya, yang ditunjukkan dalam kata-kata ini adalah dari permainan anak-anak. Namun, jenisnya
permainan ini hanya menekankan kesembarangan koneksi yang biasanya ada di antara sebuah kata dan artinya. Nah, ada beberapa kata dalam bahasa yang berbunyi tampaknya yang menggemakan. Jadi, bunyi objek atau aktivitas karena tampaknya memiliki hubungan yang tidak terlalu sewenang-wenang. Contohnya ya di sini dalam bahasa Inggris, cuko, keras, slurp, squelch, atau wehir. Namun, kata-kata ini atau onomatopik ini relatif jarang digunakan dalam bahasa manusia. Nah, untuk sebagian besar sinyal hewan, tampaknya ada hubungannya yang jelas antara pesan yang disampaikan dan sinyal yang digunakan untuk menyampaikannya. Kesan yang kita miliki tentang tidak adanya sewenang-wenang dalam pemberian isyarat pada hewan mungkin terkait erat dengan fakta bahwa untuk hewan apapun rangkaian sinyal yang digunakan dalam komunikasi terbatas. Artinya, setiap ragam komunikasi hewan sendiri dari satu sel bentuk vokal atau gestur yang tetap dan terbatas. Banyak dari bentuk ini hanya digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ya membangun wilayah dan pada waktu-waktu tertentu, misalnya selama musim kawin. Jadi untuk selanjutnya, productivity. Di sini produktivitas, daya produktif atau keproduktifian. Jadi di sini ketiganya merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran atau output dengan masukan atau input. Jadi, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, produktivitas di sini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau menghasilkan barang atau jasa. Maka oleh karena itu, semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat dasar. Contohnya ya di sini, indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. Jadi produktivitas merupakan menciptakan ekspresi dan ucapan baru dengan memanipulasi sumber daya linguistik mereka untuk menggambarkan objek dan situasi baru. Sifat ini dideskripsikan sebagai produktivitas atau kreativitas atau keterbukaan. Dan pada dasarnya berarti bahwa potensi jumlah ucapan dalam bahasa manusia itu tidak terbatas. Mungkin hanya itu ya penjelasan dari saya produktivitas. Nah, kita lanjut ke cultural transmission. Nah, di sini cultural transmission itu membahas tentang budaya atau kebudayaan. Jadi, budaya atau kebudayaan merupakan sesuatu hal yang kompleks dan abstrak. Kebudayaan dalam satu kelompok daerah, wilayah atau bangsa pewarisan budaya dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan. Jadi transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu cultural transmission. Cultural transmission in the way a group of people or animal within a society or culture tend to learn and pass a new information. Contoh di sini cultural transmission. Learning of an element of communication
atau speech sound gestures. Bees and stick lebih acquire behavior genetical. Dogs learn by conducting, though not pass learning on. Chimpanzees learn by imitation and pass it on as termite fishing. Jadi, transmisi budaya dinilai sebagai suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Jadi dalam hal ini tidak ada suatu masyarakat yang tidak melakukan usaha pewarisan budaya. Usaha pewarisan budaya ini bukan sekedar menyampaikan atau memberikan suatu material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman atau yang baku dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang yang pertama tadi arbitrariness, yang kedua productivity, dan yang ketiga cultural transmission. Mungkin hanya itu yang saya pahami mengenai ketiga itu. Ya, hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. The first of all, I want to introduce myself. My name is Anissa Maliama. My last NPM is 0004. I'm the student of the Department English Study Program, Class A 2019 and Semester 4. And this time, I want to explain about 3 topics. The first is about the duality, the second is about the defined source, and the last about the natural sound source. The duality. Duality is a human language is organized at 2 levels or layers simultaneously. There are sound and meaning, how it sound and what the meaning. We have an example about duality is the first is that we have at, t, a, t, w, s, and o. If many letters we combine, we can create a word like to, set, and so. And the second we have about the sound of chair. The meaning is that thing we usually use to sit. And then we have the origin of language. We have a lot, but I want to explain two about the defined source and the natural sound source. The defined source, in most religions, there appears to be a defined source who provides humans with language. In attempt to rediscover this original defined language, a few experiments have been carried out with rather conflicting results. Maksud dari statement ini adalah untuk keagamaan dan kepercayaan, segala sumber kehidupan berasal dari Tuhan, dan secara otomatis dapat kita simpulkan bahwa bahasa juga berasal dari Tuhan. Namun ada beberapa sumber atau orang-orang yang mencoba menutupi ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya bahasa bukan dari Tuhan, melainkan dari anak-anak belajar dari lingkungannya sehingga menghasilkan sebuah bahasa. And then we have the natural sound source is a basic idea is that primitive words could have been imitation of the natural sound which early men and women heard around them. Maksud dari statement ini adalah sebenarnya bunyi asli itu diproduksi dari alam, dari kinerja alam, dan alam seperti bunyi angin, bunyi air, hujan, petir, dan bunyi hewan dan sebagainya. Jadi orang pada zaman itu mencoba untuk mempelajari bahasa dari kinerja alam. Okay, only that I want to explain about the topic before. Thank you. Good morning.
My name is Ezra Amijaya. I'm from English Education 2019 A and NPM, the last NPM 05. I would like to talk about social interaction. Social interaction is a reciprocal relationship between individuals and individuals or groups with groups. Social interaction can occur anywhere, including in the environment around us in everyday life. Yet, in everyday life, a person cannot be separated from social interaction. Social interaction can be said to be a social relationship that influences one another from one human to another. As social beings, humans certainly need a social interaction, where this interaction lasts for a lifetime in the community. Then I would like to talk about physical adaptation source. Instead of looking at type of sound as the source of human speech, we can look at the type of physical features humans possess, especially those that are distinct from other creatures, which may have been able to support speech production. In the study of evolutionary development, there are certain physical features bestowed as partial adaptation which appear to be relevant for speech. Such features would not necessarily lead to speech production, but they are good clues that a creature possessing such features probably has the capacity for speech. And then teeth, lip, mouth, larynx, and pharynx. Human mouth main characteristic small compared to other primates. Open and closed relatively small also help produce sound inside the oral cavity. Thick muscular, human can close their nasal cavities in order to create more air pressure in the mouth. Tongue, this help create a wider and more complex variety of shapes and sound. Human teeth, main character upright, right, of tearing food, chewing, and grinding, produce sounds such as F or B. Larynx, human lips, aka voice box. Human lips have a much more complex interlacing of muscle than primates. Flexibility, main characteristic, produce sound such as P and B versus human. Apes, unfortunately, the lower position of the human larynx make it much more possible for humans to choke on pieces of food than other primates. Monkey, the pharynx are not able to use their larynx to produce sounds, but they do not suffer from getting food stuck in their windpipes. Above the vocal cords main characteristic, the pharynx acts as resonator for increased range and clarity of the sound produced via the larynx and vocal tract. Teeth, lips, mouth, larynx, and pharynx. I think that's all. Thank you. My name is Sumiati Anambu, NPM 06. I'm from English Department Class A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang the tools making source. The tools making source, sumber pembuatan alat dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan tangan. Jadi manusia pada zaman dulu sudah mulai membuat peralatan sederhana menggunakan tangan atau secara manual seperti perkakas batu dengan memanipulasi. Dalam hal ini mengubah sesuatu menjadi sebuah hal yang berguna, atau menggunakan objek seperti batu untuk dijadikan sebagai alat yang berguna, yaitu bisa menghasilkan kapak genggam seperti atau semacam alat lain yang bisa untuk digunakan. Yang kedua itu menggunakan otak.
fungsi untuk manipulasi otak, dan untuk berbicara sangat dekat satu sama lain di belahan otak kiri. Lateralisasi pada manusia. Ini mungkin ada hubungan evolusioner atau perubahan antara penggunaan alat dan penggunaan bahasa pada manusia awal, yang dulunya manusia bisa berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja, atau biasa disebut dengan bahasa syarat. Hal ini dapat dikatakan bahwa manusia zaman dulu sudah bisa berpikir dengan kreatif sehingga bisa menghasilkan sesuatu seperti perkakas batu. Dan ada juga tentang sumber genetik. Hal ini berlaku untuk semua bahasa. Secara umum, bukan satu bahasa secara spesifik pada manusia. Perubahan yang sangat penting dalam genetika manusia adalah gen bahasa, khususnya yang hanya dimiliki manusia. Ini berarti bahwa bahasa itu bukan hasil perubahan secara bertahap, melainkan terjadi dengan cepat dan otomatis sebagai perubahan genetik yang penting, misalnya tidak seperti adaptasi atau penyesuaian fisik. Tidak ada kepastian kapan perubahan genetik ini mungkin telah terjadi dan bagaimana hal itu mungkin berhubungan dengan adaptasi fisik. Jika kita memiliki gen khusus untuk bahasa, dapatkah makhluk lain juga belajar bahasa? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Sumber genetik ini pertanyaan besar. Sumber genetik bahasa, tentu makhluk lain hanya bisa meniru berbahasa tetapi tidak mengerti bahasa. Contohnya, seorang bayi kecil mengalami perkembangan otak kecil, pangkal tenggorokan, perubahan terjadi hampir otomatis. Jadi bahkan anak-anak yang lahir bisa berbahasa syarat. Hal ini mengatakan bahwa keturunan manusia atau lahir dengan kapasitas khusus untuk bahasa, teori bawaan dan kapasitas bahasa sudah terprogram sejak lahir. Oke, terima kasih.